لا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang sangat penuh berkah ini, di tengah suasana bahagia kita para jamaah sekalian, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkenan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah sebagai syiar besar kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat sholat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka dari itu jamaah sekalian, tentunya patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbu kita mampu menggerakkan anggota tubuh kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Pertanyaannya, untuk apa kita bertakbir pada jamaah sekalian? Kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa 'allakum tashkurun. Allah langsung menjawab di dalam firman yang mulia bahwa kita bertakbir untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidayah yang amat mahal harganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mampu kita beli dengan harta yang berlimpah kita sekalipun. Hidayah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuannya. Mengapa kita bertakbir sepanjang malam? Di hari-hari yang mulia ini kita bertakbir dari mulai 9 Zulhijjah hingga di akhir hari tasyrik. Inilah tujuannya, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, la'allakum tashkurun. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Kita baru saja mengagungkan namanya jamaah sekalian, menggebarkan takbir dan tahmid, ruku serta sujud sebagai pernyataan perwujudan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari karunia dan keridhaan, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat ke-29. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyarif sujud. Engkau lihat mereka ruku sujud untuk apa? Mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka, bekas-bekas sujud. Masya Allah, tabarakallah. Inilah tujuan kita,
supaya ruku dan sujud-sujud kita berdampak pada wajah kita dan perilaku-perilaku serta akhlakul karimah kita. Jamaah sekalian, takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, namun merupakan pengakuan dalam hati kita yang paling dalam, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa setiap muslim yang mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini, jamaah sekalian, khatib mengajak pada diri kami pribadi dan kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan jiwa kita, hati kita dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita campakkan jauh-jauh kecongkakan dalam diri kita. Kita campakkan kesombongan-kesombongan yang ada di dalam kita. Kita campakkan pula keangkuhan-keangkuhan kita di hadapan manusia yang lainnya, sehingga kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, jamaah sekalian, sejatinya semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu hikmah-hikmah keikhlasan berkurban Nabi kita, ayahanda kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Momentum Idul Adha ini dihiasi berbagai makna, jamaah sekalian. Makna yang sangat mendalam. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Idul Kurban ini. Melalui Yaumun Nahar, hari-hari di mana disembelihnya hewan-hewan kurban sesuai dengan syariat kita yang mulia. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai rohani dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendalam, yang sangat tinggi nilainya. Paling tidak, jamaah sekalian, terdapat dua peristiwa penting saat ini yang merupakan momentum sebagai lukisan keagungan, citra dan kebesaran Islam, agama kita yang paling hak, yang pemeluknya telah menunjukkan spontanitas dan kesatuan semangat kaum muslimin. Yang pertama, jamaah sekalian, saat ini insyaallah kaum muslimin yang sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berkumpul di kota suci Makkahul Mukarramah, Mekah, untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Pada pelaksanaan ibadah haji ini, kita harus meninggalkan tanah air masing-masing, bergulat kesukaran demi kesukaran, mengorbankan harta benda kita, meninggalkan sanak saudara, mengorbankan kesenangan diri, memeras kekuatan fisik, melepaskan jabatan dan status sosial, menundukkan hati, jiwa dan raga dengan tulus ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-199. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah engkau semua dari tempat orang banyak bertolak, yaitu di Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, tentu ini adalah ibadah harapan kita bersama. Bagi para jamaah sekalian yang belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak berputus asa, terus berdoa dan berikhtiar. Semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Peristiwa yang kedua, jamaah sekalian, pada waktu ini kaum muslimin di seluruh penjuru jagat raya serentak berduyun-duyun menuju masjid, menuju tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Adha. Mereka datang dengan tulus ikhlas serta dengan penuh kesadaran, bukan karena dikerahkan, melainkan semata-mata didorong oleh semangat patuh dan taat yang tertancap di dalam kolbu untuk menunaikan panggilan Rabbul Izzati. Setelah sholat dan khutbah ini dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang merupakan salah satu ukuran kedermawanan kaum muslimin demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari kita simak kesabaran dan pengorbanan Nabi besar kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Teladan yang paling mendalam adalah penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Kurban. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dengan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, diabadikan di dalam Quran As-Saffat di ayat yang ke-102 yang kita simak tadi pada rakaat yang kedua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, Ibrahim alaihi salam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat." Dia, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jamaah sekalian, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menguji kedua hamba mulia ini dengan meminta kurban yang amat berat, yaitu agar Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih putra yang paling disayanginya. Hal ini dilakukannya dengan penuh ketegaran yang dibalut dengan semangat iman, takwa dan sabar. Tanpa ragu sedikit pun beliau maju menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sungguh jamaah sekalian, proses godaan itu datang bertubi-tubi dari syaitan yang menggoda mulai dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama istri beliau dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Akan tetapi dengan tekad kuat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mampu menjaga dan mempertahankan nazarnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada detik-detik yang menegangkan itu bagi beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya di luar jangkauan rasio kita sebagai manusia. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam diselamatkan dari rengkutan maut berkat ketaatan siapa? Ketaatan ayahnya terhadap anaknya yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak peristiwa itulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban secara tertib dan teratur di setiap Idul Adha. Hikmah-hikmah penting ini kita petik adalah senantiasa untuk belajar untuk ikhlas jamaah sekalian. Pada ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Daging dan darah itu bukanlah yang kita tuntut, namun keikhlasan dalam berkurban, syariat Islam, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tauladan yang agung dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan mencari gelar atau mencari sanjungan. Itulah syariat Islam yang mulia, yang agung di kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, berkurban merupakan ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita yang mulia. Paling tidak memiliki setidaknya 3 makna jemaah. Yang pertama, di dalam berkurban adanya social investment atau investasi sosial. Karena pengorbanan dalam bentuk material maupun moral memberikan dampak sosial yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya semangat izul Islam wal muslimin untuk kehidupan manusia, dalam membangun budaya dan peradaban bagi kelangsungan generasi penerus. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa di ayat yang 114, yang artinya bahwa tidak ada kebaikan dalam pembicaraan ataupun wacana yang diadakan kecuali untuk mengejak orang bersedekah, memerintahkan yang ma'ruf, atau untuk mendamaikan sengketa di antara masyarakat. Dan barang siapa melakukan itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya berbalas pahala yang besar. Makna yang kedua, Idul Kurban ini memiliki makna economic investment atau investasi ekonomi, karena dengan Idul Kurban ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga terjadi sinergi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Munculnya sifat ta'awun sehingga terjadi proses pemberdayaan umat yang pada akhirnya dapat memperkuat satu sama lain dalam mendukung stabilitas kehidupan yang baik dan bermartabat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Lail di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Makna yang ketiga yang senantiasa ini akan menutup khutbah kita jamaah sekalian, yaitu adalah moral investment atau investasi moral. Investasi moral ini mampu mengikis as-suhu atau kekikiran, kepelitan pada diri kita, karena setidaknya kita akan didorong untuk memiliki sifat kesetiakawanan sosial. Ia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Maka hadirin, maka kita harus sangat berhati-hati dengan sifat kikir, sifat pelit, sesuai dengan makna atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al Imam An-Nasa'i. Tidak akan berkumpul sifat kikir, sifat pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Tidak akan pernah bersatu antara sifat kikir dan sifat keimanan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada seseorang yang dilebihkan hartanya, dimampukan, kemudian dia tidak mau mengeluarkan untuk hewan kurban, maka apa kata Nabi? Dia tidak diperkenankan untuk mendekati tempat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah ancaman yang sakit, sangat menyakitkan yang harus kita jauhi jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.